Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izzatun Fauzia dari PBI A2 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua soal yang sudah diberikan untuk ujian akhir semester genap. Oke, soal yang pertama yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Kemudian kita harus menentukan rumusan hipotesisnya, data untuk memenuhi syarat uji parametrik atau uji normalitas dan homogenitas. Kemudian yang terakhir yaitu ujilah apakah ada perbedaan hasil pembelajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesis dapat kita ketahui dari hipotesis nilai nihil atau nol, yaitu HO atau H0, tidak ada perbedaan antara prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Untuk hipotesis alternatif atau HA, terdapat perbedaan antara prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian authentic assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Yang menjadi perbedaan yaitu jika H0, dia itu tidak ada perbedaan. Untuk HA atau hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan. Oke, kembali ke soal nomor 1, poin B, yaitu ujilah data tersebut untuk memenuhi syarat uji parametrik atau uji normalitas dan homogenitas. Nah, untuk data yang sudah ada ini kita copy. Langsung di copy dua kolom ini, copy, kemudian kita pergi ke ini SPSS, kita copy-nya, kita paste-nya ke data view, jangan ke variable view. Kita paste, nah muncul seperti ini, dan kita ke variable view, nama kita ganti dengan authentic, di yang bawah kita ganti konvensional. Desimalnya kita nolkan. Nah, udah. Kemudian kita analyze. Kemudian non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kemudian kita pindah ke test variable list. Ini sudah ini, langsung pastikan ini normal ya. Centangnya di normal, kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Yang kita pakai adalah ini, one sample Kolmogorov-Smirnov. Oke, setelah datanya muncul, kita bisa interpretasikan. Untuk yang pertama, uji parametrik yang poin uji normalitas, kita bisa interpretasikan dari data tersebut, yaitu tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji normalitas terhadap variabel di atas. Bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah bagian baris Kolmogorov-Smirnov yang ini dan asimsik ini. Nah, jika nilai asimsik lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika asimsik kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh untuk variabel authentic assessment nilai KSZ sebesar 0,884.
Nah ini 0,884 dengan asymmetric 0,475 ini. Oleh karena itu, nilai asymmetric tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel authentic assessment berdistribusi normal. Nah ini maksudnya ya, 0,475 itu lebih besar dari 0,05, maka data variabel authentic assessment ini berdistribusi normal. Kemudian yang poin selanjutnya, berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh variabel konvensional atau nilai KS Z sebesar 0,525 dengan asymmetric 0,945. Oleh karena nilai asymmetric kurang tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel konvensional berdistribusi normal. Nah ini maksudnya yang ini. Ini ya. Selanjutnya masih di poin B untuk uji homogenitas. Nah ini bisa di-copy ke SPSS, paste, kemudian yang satunya lagi kita copy, kita taruh di bawahnya, jangan di samping sini. Kemudian untuk 1 sampai 15 kita bisa kasih nomor 1. Nah ini bisa kasih nomor 2. Kita ke variable view. Nah, ini kita kasih nomor hasil, di bawah metode. Desimalnya kita nolkan. Nah, setelah ini kita bisa analyze, masuk ke descriptive statistik, terus ke explore, hasil kita masukkan ke dependent, kemudian metode kita ke factor list, kita ke plot, nah ini kita ke untransform. Kemudian kita bisa continue, terus oke. Nah, datanya sudah keluar. Yang kita gunakan adalah ini, test homogeneity of variance. Selanjutnya kita bisa interpretasikannya. Interpretasi dari uji homogenitas kita bisa lihat di based on means dan sig ini. Nah, untuk sig ini ada nominalnya 0,685. Dari tabel output di atas dapat diketahui nilai sig sebesar 0,685. Nah, karena sig lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varian sama atau homogen. Selanjutnya yaitu kita ke poin yang C. Ujilah apakah ada perbedaan hasil pembelajaran. Nah untuk ini, untuk poin yang C, kita menggunakan uji komparatif testi, yaitu dengan sampel yang tidak berkorelasi.
Kita copy datanya seperti tadi. Copy. Kita masuk ke statistik, kita pilih new. Kita copy. Kita copy lagi. Kita masukkan ke bawahnya, sama seperti uji homogenitas. Jika sudah, kita ke variabel view. Ini sama, ini hasil. Dan bawah kita kasih nama metode. Desimalnya kita nolkan. Kita analyze. Kemudian compare mean. Kemudian independent stability test. Nah, untuk hasil kita bisa ke tes variabel, dan metode kita ke grouping variabel. Terus kita define group. Grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita bisa tulis 2. Continue, kemudian oke. Nah, sudah ada datanya. Kita mengambil data yang grup statistik dan independen, kemudian kita interpretasikan. Nah, untuk grup statistik ini dapat diinterpretasikan dari hasil yang telah ada menampilkan n, atau jumlah subjek kelompok adalah 15, masing-masing ini 15. Mean yang berasal dari metode 1 atau authentic assessment adalah 83,27. Sedangkan metode 2 atau metode konvensional adalah 57,00. Untuk standard deviation, metode 1 adalah 16,395. Sedangkan metode 2 11,766 ya. Nah, untuk yang independent sample test kita dapat interpretasikan dengan pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas yang diperoleh, yaitu ini, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dari hasil perhitungan analisis 11 test, uji homogenitas dapat dilihat angka signifikansi sebesar 0,685. Jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan, maka 0,685 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian identik atau homogen. Nah, maksudnya ini ya. Ini lebih besar daripada 0,05. Analisis lebih lanjut adalah angka-angka yang terdapat pada baris equality of variance dari hasil tes T sebesar 5,041 dengan DF 28, perbedaan mean 26,267, perbedaan standar error 5,210, maka perbedaan prestasi terendah 15,594 dan tertinggi adalah 39,939. Nah, datanya bisa dilihat di sini, semua yang saya kasih warna kuning. Nah, untuk interpretasinya, kita bisa melihat dari rumus seperti ini. Jika T0 sama dengan 5,041 dibandingkan dengan T
tabel dengan DF28 diperoleh pada taraf signifikasi 5% sama dengan 2,052, dengan taraf signifikasi 1% sama dengan 2,763. Nah, data ini diperoleh dari mana? Nah, kita bisa lihat di tabel taraf signifikansi. Sebentar. Nah, kita bisa melihat dari tabel ini. Karena DF-nya tadi adalah 28 dan taraf signifikansinya adalah 0,05, maka kita bisa tarik ke sini. Nah, ini jatuhnya kan 2,052. Kita kembali ke interpretasinya. Nah, T hitung sama dengan 5,041 itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,052. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian Authentic Assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah Reading 1. Kemudian soal yang kedua yaitu seorang mahasiswa bernama Dian ingin melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berskala Likert. Dian ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara penggunaan sosmed nilai terhadap prestasi belajar statistik. Nah, ini sudah ada datanya. Kemudian ada poin-poin yang harus dijawab, yaitu yang pertama A. Formula hipotesis beserta kriteria pengujiannya. B. Berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan C. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, tentukan interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Untuk yang menjawab nomor soal A, formula hipotesis dan kriteria pengujian. Formula hipotesis atau hipotesis nihil nol atau HO tidak ada pengaruh antara sosial media X1, nilai X2 dan terhadap prestasi atau X atau Y. Kemudian untuk hipotesis alternatif atau HA, ada pengaruh antara sosial media X1, nilai atau X2 terhadap prestasi statistik. Untuk kriteria pengujian, jika RxY lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. Namun jika RxY lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Kemudian kita ke soal yang B dan C. Untuk B dan C ini bisa langsung kita masukkan datanya dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, untuk datanya kita bisa copy. Kita bisa copy semuanya langsung. Kemudian masuk ke SPSS, kita pilih ini. Kita copy ke data view. Nah, seperti ini. Seperti biasanya kita ubah ke ini, yang pertama sosmed, yang kedua nilai, yang ketiga itu prestasi. Desimalnya kita bisa nolkan. Kita analyze, regression, kemudian linear, prestasi kita ke dependent, terus sosmed kita ke independent, nilai juga ke independent. Kemudian kita ke statistik, ini kita centang, kemudian continue, ke plot, dependentnya kita ke Y dan R
Z, yaitu Z resid kita ke X. Histogram dan normal probability plot kita centang. Kemudian oke. Nah, kita bisa ambil datanya yang correlation sama model summary. Kemudian kita bisa interpretasikannya. Oke, untuk yang poin B, berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat? Kita bisa ambil datanya untuk yang model summary. Nah, kita bisa lihat R square-nya itu 0,796. Maka, tabel di atas menjelaskan misalnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisiensi determinasi antara adalah 0,796. Ya. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen adalah 79,6%. Sedangkan 20,4% mempengaruhi variabel lain. Mendapatkan 20,4% itu dari mana? Nah, 100 itu 100% dikurangi 79,6%. Nah, jadilah ini. Untuk yang poin C, hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5%, kita bisa ambil dari data correlation. Nah, sini kita bisa lihat di warna yang kuning ini, sosmed adalah 0,888 dan nilai terhadap prestasi itu 0,616. Jika nilai R hit sama dengan X1 atau sosmed terhadap Y sama dengan 0,088 ini ya, sedangkan R tabel 15 dikurangi 2 adalah 0,553. R x Y lebih besar R tabel sama dengan 0,888 lebih besar daripada 0,553 dengan taraf signifikasi 5%. Jadi ada hubungan namanya penggunaan sosmed dengan prestasi statistik karena R x Y lebih besar daripada R tabel. Kemudian nilai R hit sama dengan X2, nilai terhadap Y prestasi sama dengan 0,616. Sedangkan R tabel 15 dikurangi 2 itu 0,553 dan R x Y lebih besar dari R tabel 0,616 lebih besar daripada 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungan antara nilai dengan prestasi statistik. Nah, kemudian dapat nilai ini dari mana? Kita bisa lihat di tabel 15 dikurangi 2 itu kan 13. Kemudian kita bisa lihat di sini di tabel R product moment 13 dengan taraf signifikansi 5%. Nah, ini jadinya 0,553. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang tidak jelas atau kurang memahamkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.